Paroki Diakon berdua, Diakon Dedianus dan Diakon Rey, Pater, pimpinan umat, Dewan Pastoral Paroki, Dewan Stasi, pimpinan wilayah rohani, kelompok kategorial, Bapak Ibu orang muda, remaja, anak-anak yang terkasih, secara istimewa para calon Krisma yang menjadi pusat perhatian kita pada hari ini dengan penerimaan sakramen Krisma. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan menyaksikan sekali lagi suatu peristiwa besar di dalam kehidupan umat beriman, khususnya di Paroki Santo Yohanes Penginjil Lainnya. Menyaksikan peristiwa Roh Kudus turun atas kita sekalian, beristimewa kepada Krismawati nanti. Suatu peristiwa besar karena kita tahu bahwa ini adalah bagian dari pertumbuhan iman kita, pertumbuhan umat sekalian, warisan rohani yang diserahkan terus-menerus di dalam gereja lewat sakramen Krisma, tetapi ini tentu semuanya sebagai puncak lewat persiapan-persiapan, lewat pendampingan dari para pembina, lewat rupa-rupa persiapan dari Dewan Pastoral dan tim kerja dari pastor. Ini adalah puncak. Kenapa disebut puncak? Karena ini adalah persiapan jangka panjang dari umat di paroki ini. Tadi oleh waktu umat disampaikan bahwa pada hari ini 262, saya katakan kurang satu karena ada yang sakit sehingga mungkin tidak bisa hadir hari ini. 261 bahwa pada hari ini dengan penerimaan Krisma dikatakan sebagai apa disebut kepenuhan inisiasi, dan karena disebut kepenuhan tentu itu ada hubungan dengan sakramen-sakramen lainnya. Dan pada calon-calon Krisma tentu sudah disampaikan, orang semua yang sudah menerima Krisma tahu bahwa ini adalah kepenuhan, disebut kepenuhan karena dikaitkan dengan dua sakramen lain, yaitu sakramen sakramen baptis, kemudian dan sakramen Ekaristi. Dan sekarang lewat sakramen Krisma akan terlaksana apa yang disebut kepenuhan sakramen inisiasi. Orang tahu apa artinya inisiasi. Inisiasi berarti kita diperkenalkan dan dimasukkan di dalam satu kehidupan baru. Dan sebagai kehidupan baru itu kita sebagai orang-orang beriman, orang-orang Kristiani, yang pertama ditandai dengan penerimaan sakramen permandian, pembaptisan. Lewat pembaptisan itu apa yang terjadi? Luar biasa. Kita bukan hanya menjadi anak dari papa mama kita, menjadi anak dari satu keluarga inti, mungkin cuma 3 orang, papa mama dan saya, atau dengan ada adik atau ada kakak, keluarga kecil. Tetapi lewat pembaptisan maka kita dijadikan bagian dari keluarga Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Orang bayangkan ini keluarga Allah begitu besar. Keluarga Allah saja yang sedang ada di permukaan bumi, yang sedang bersiaran, luar biasa besar. Misalnya khususnya umat Kristiani, umat Katolik 1 miliar lebih, bersama dengan umat Kristiani lainnya 2 miliar lebih, luar biasa. Ini keluarga besar ini. Belum lagi orang yang beriman kepada Allah, yang sama-sama kepada Allah yang besar itu, menjadi lebih besar lagi keluarga itu. Bagi itu yang bersiaran di muka bumi, yang masih ada di muka bumi, termasuk orang. Belum lagi mereka yang sudah berpulang mengalami kebahagiaan di surga, orang-orang kudus yang sudah berbahagia. Belum lagi di dalam iman kepercayaan Katolik masih ada orang yang membutuhkan waktu untuk bersatu secara abadi dengan Tuhan, masih di dalam penyucian, di
di dalam pembaharuan terus-menerus supaya mereka memang betul-betul diterima oleh Tuhan sepenuhnya. Mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Wow, lebih besar lagi keluarga Allah. Nah, lewat sakramen permandian orang menjadi salah satu dari keluarga besar Allah. Dan luar biasa, Tuhan menghitung semuanya. Yesus katakan, saya mau Bapa di surga supaya tidak ada yang hilang. Dia tetap tercatat di dalam hitungan Tuhan. Bukan hanya di muka bumi, tapi juga tercatat nanti di dalam kehidupan abadi. Di rumah Bapa, Yesus katakan ada banyak tempat. Orang tidak usah keluar. Orang lihat ini perjalanan dari keluarga ini luar biasa dan panjang. Bukan hanya di muka bumi, tapi juga nanti dalam kehidupan abadi di surga. Itu pertama, sakramen permandian. Orang menjadi dimasukkan di dalam keluarga Allah, hidup yang baru, menjadi anggota keluarga Allah, bukan hanya keluarga papa dan mama dan keluarga kita masing-masing. Yang kedua, lewat sakramen yang kedua yaitu Ekaristi. Apa yang terjadi? Sudah komuni semua, calon-calon krisma, ketika pastor atau petugas liturgi pembawa sakramen Ekaristi Maha Kudus, Host Kudus mengatakan tubuh Kristus. Kita menjawab apa? Amin. Nah, lalu menyambut tubuh Kristus itu. Luar biasa juga apa yang terjadi. Tuhan ada di dalam diri kita setiap kali kita menyambut tubuh Kristus. Ini juga anugerah besar, pemberian besar, peristiwa besar. Tuhan ada di dalam diri kita. Kita menyatu dengan Tuhan. Ini yang kedua dari sakramen inisiasi itu. Kita disatukan oleh Tuhan lewat menyambut tubuh Kristus. Nah, yang ketiga ini lewat sakramen krisma. Apa yang membedakan? Sama-sama disebut kepenuhan inisiasi. Kita dipersatukan dengan keluarga Allah, menjadi anak Allah. Kita menyambut tubuh Tuhan lewat sakramen krisma ini. Kita dianggap sebagai orang yang so dewasa dalam iman. Jadi ini dewasa dalam iman. Mungkin dalam umur belum begitu dewasa dibandingkan sebagian yang terima krisma sudah dewasa, sudah berkeluarga, atau sebagian besar dari kita yang so dewasa. Tapi dalam iman kita dianggap dewasa dalam iman. Sebab apa? Lewat penerimaan krisma ini, apa yang terjadi? Anda menerima sakramen penguatan agar apa yang sudah diterima, proses sebelumnya di mana kita digabungkan dengan Tuhan dalam keluarga Allah dan menyambut tubuh Kristus. Setiap kali kita menyambut tubuh Kristus, sekarang kita sadari betul-betul ini adalah saatnya di mana kita dianggap dewasa dalam iman. Untuk apa? Untuk memberikan kesaksian tentang kasih Tuhan yang adalah kekal di dalam hidup kita, mulai orang lahir, dijadikan anak Allah, menyambut Tuhan terus-menerus. Sekarang saatnya kita memberitakan itu kepada orang-orang lain, menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada, mulai dari keluarga, di dalam perjalanan hidup kita, mungkin di sekolah atau dalam pekerjaan kita, di mana saja dalam perjalanan ini kita menjadi saksi Kristus, saksi bahwa Tuhan mengasihi kita sejak dulu, sekarang, dan Tuhan tetap bersaksi bahwa Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Nah, sudah dipersiapkan caranya bagaimana menerima sakramen krisma. Singkat sekali terjadi ketika uskup mengatakan untuk laki-laki dengan nama yang sama untuk semua, yaitu nama apa? Siapa? Valentinus. Dan untuk perempuan, Veronica. Singkat sekali. Jadi uskup dengan minyak krisma mengoleskan bidahi dengan mengatakan, Valentinus, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Kami menjawab amin. Veronica, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Amin. Coba perhatikan. Singkat, nyadak sampai setengah detik, tik terjadi. Tapi luar biasa terjadi. Apa yang terjadi? Valentinus, Veronica, terimalah tanda karunia Roh Kudus.
Ini Roh Kudus turun atas Anda sekalian, dan kekuatan-kekuatan Roh Kudus menaungi Anda sekalian. Dan kamu menjawab amin. Apa artinya itu? Singkat. Kamu punya jawaban cuma satu kata, tapi apa artinya? Ya, memang benar. Hari ini di sini di gereja Santo Yohanes Penginjil ini terjadilah Roh Kudus turun atas saya. Roh Kudus mengurapi saya untuk apa? Untuk memberitakan Injil, kabar sukacita, kabar baik di mana saja saya berada. Nah, ingat apa yang terjadi dengan Yesus. Waktu dikandung, dia sudah dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim Bunda Maria. Luar biasa. Kemudian dia dilahirkan, dipersembahkan ke dalam bait Allah, dan dalam hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Ingat waktu dia masuk di bait Allah, orang tuanya sepulang cari-cari dia 3 hari, lalu ketemu di bait Allah. Lalu Maria mengatakan, apa, nak, dia kemana bikin susah karena papa dan mama yang saya cari-cari. Apa jawaban Yesus? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapa? Wow, anak umur 12 tahun. Siapa 12 tahun? Coba katakan 12 tahun. Wah, ini lumayan banyak. Siapa yang 11 tahun? Oh, masih ada. Ada yang 10 tahun. Ada yang 10 tahun. Ada. Wow. Ini dia rasul-rasul ya, ciri ya, remaja kita yang dianggap dewasa dalam iman. Bayangkan Yesus umur 12 tahun bisa menjawab dalam kedewasaan iman. Tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa. Perasaan orang tua bagaimana? Mamanya Maria dan Yosef, tapi orang simpan di dalam hati. Ini apa artinya ini? Anak ini menjadi bagaimana ke depan? Dan orang tahu bagaimana pada umur dewasa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dibaptis, Yesus minta dibaptis. Padahal dia sudah dikandung dari Roh Kudus, tapi diminta dibaptis. Dan dia dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian Roh Kudus dalam rupa burung merpati dibiskan dalam Injil turun atas dia. Roh Kudus turun atas dia. Dan kemudian suara dari langit berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan mulai saat itu Yesus mulai berjalan. Tapi jalan pertama yaitu mana? Dituntut oleh Roh Kudus kepada guru. Untuk apa? Untuk berpuasa, untuk lihat bercermin, untuk retret, untuk lihat apa definisi perpustakaan. Sesudah 40 hari, lalu Yesus mulai berkeliling. Dan suatu saat dia masuk di rumah ibadah sinagoga. Kepadanya disodorkan kitab Nabi Yesaya 61 ayat 1 dan seterusnya, yang berbunyi bagaimana? Roh Tuhan ada padaku, karena ia mengurapi aku untuk memberitakan kabar gembira. Dan itu dicatat sekali lagi oleh Lukas. Yesus masuk ke sinagoga membacakan itu, dan inilah yang Yesus bacakan. Ternyata di dalam umur dewasa pun dia masih menyadari bahwa Roh Tuhan turun atasnya, tetap menyertai dia. Nah, ini makna dari sakramen Krisma. Walaupun kamu sudah dibaptis juga, walaupun sudah terima Ekaristi, berarti Roh Tuhan sudah ada juga di dalam diri kita. Roh Tuhan sudah membimbing dalam perjalanan hidup kita. Tapi pada sakramen Krisma itu disadari betul-betul Roh Tuhan ada padaku hari ini di sini. Dia mengurapi aku, dan dengan itu mengutus aku untuk memberitakan Injil. Ini ya, makna terdalam dari sakramen Krisma yang membedakan dengan sakramen lain dua yang lain tadi. Dan karena itu sesudahnya lalu uskup tampar saja dengan mengatakan apa? Damai Kristus. Kamu jawab apa? Ini anugerah Roh Kudus juga yang pertama sesudah Yesus bangkit, dia berikan kepada para murid damai sejahtera bagi kamu.
Ini yang hendaknya kita alami ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia membawa damai. Damai di mana? Mulai di dalam hati Anda. Dan Tuhan berterima kasih. Tuhan memberikan damai di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Pandemi 2 tahun dan rupa-rupa kesulitan penderitaan yang ada. Tantangan-tantangan hidup ini. Tuhan tetap membawa damai. Tidak usah panik. Tuhan menyertai kita sekalian. Dan mari kita bersaksi tentang itu kepada orang-orang lain. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga-keluarga sendiri. Bayangkan kanak-kanak Yesus 12 tahun bisa menjawab kepada orang tuanya Yosef dan Maria, tidak tahu kata bahwa aku harus berada di rumah Bapa. Artinya apa? Bahwa dia selalu menjalin hidup bersatu dengan Tuhan dan kemudian itu mengalir dalam kehidupannya sehari-hari. Dan itu diungkapkan oleh bacaan Injil hari ini. Kelihatan di dalam buahnya dan iman-iman kita. Kelihatan mengalir dari hati apa yang menjadi kekuatan kita. Dan kelihatan fondasinya, dasarnya kokoh. Walaupun ada angin ribut, ada rupa-rupa penderitaan, rupa-rupa pergumulan, orang beriman tetap bertahan. Nah, sakramen Krisma justru menegaskan itu. Mulai sekarang kamu harus menjadi lebih dewasa dalam iman untuk menjadi saksi Tuhan di mana saja kamu berada. Semoga demikian. Amin.